Kadang kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang baru dalam pendidikan, sampai kita lupa bertanya, apakah hal itu benar-benar dibutuhkan? Karena tidak semua yang terlihat inovatif sebenarnya punya makna. Nah, di video ini aku mau membahas sesuatu yang lebih dalam, bukan tentang inovasinya, tapi tentang apa yang bikin sebuah inovasi itu layak untuk dipakai. Atau dengan kata lain, karakteristik dari inovasi pendidikan itu sendiri. Sering kali kita berpikir kalau inovasi pendidikan itu berarti sesuatu yang baru. Padahal sebenarnya yang baru pun belum tentu berhasil. Nah, aku menemukan artikel tentang karakteristik inovasi pendidikan, dan artikel ini menjelaskan bahwa inovasi pendidikan adalah perubahan yang dirancang secara sengaja untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Artinya apa? Inovasi di sini artinya punya tujuan yang jelas, bukan sekadar berbeda, tapi juga membuat proses belajar jadi lebih baik. Nah, masalahnya, tidak semua inovasi itu bisa sampai ke tahap itu. Ternyata ada beberapa karakteristik yang menentukan apakah sebuah inovasi itu bisa diterima atau tidak. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah keuntungan relatif. Sederhananya, orang akan menggunakan inovasi kalau memang terasa lebih baik dari cara yang lama. Tapi kalau misalnya tidak ada perbedaan yang jelas, maka orang biasanya akan kembali ke cara yang sudah biasa mereka pakai. Karakteristik kedua adalah kesesuaian. Sebuah inovasi harus cocok dengan kondisi yang ada. Misalnya, teknologi pembelajaran yang sangat canggih, tapi diterapkan di sekolah yang fasilitasnya terbatas, maka akhirnya ide yang sebenarnya bagus justru sulit diterapkan. Nah, yang ketiga adalah tingkat kerumitan. Semakin rumit sebuah inovasi, semakin kecil kemungkinan orang mau menggunakannya. Makanya, banyak inovasi yang gagal bukan karena idenya yang buruk, tapi karena terlalu sulit diterapkan dalam praktik sehari-hari. Nah, terus yang keempat, ada karakteristik yang bisa dicoba terlebih dahulu gitu, atau trialability. Inovasi yang bisa diuji dalam skala kecil biasanya lebih mudah diterima karena orang bisa melihat dulu nih bagaimana cara kerjanya sebelum benar-benar digunakan. Dan yang terakhir adalah hasilnya bisa diamati atau observability. Nah, kalau dampaknya jelas terlihat, misalnya siswa menjadi lebih aktif atau hasil belajar meningkat, orang lain biasanya akan lebih tertarik untuk ikut menerapkannya. Nah, dari semua itu aku jadi mikir, mungkin selama ini kita terlalu fokus untuk membuat sesuatu yang berbeda, untuk membuat sesuatu yang wow. Padahal yang lebih penting adalah apakah itu benar-benar membantu. Karena inovasi yang baik seharusnya terasa dekat, bukan malah terasa jauh. Oke, semoga itu tadi bisa menjawab rasa penasaran kita. Dan ayo nih, silahkan kita berdiskusi. Untuk kontak aku sudah ketaruh di deskripsi, atau bisa juga kita diskusi di kolom komentar. Jadi, silahkan feel free aja ya untuk ask me. Nah, terima kasih sudah menonton sampai sini. Aku Hanun, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Nun, welcome mama, ya turun. Astagfirullah khairat. Terima kasih, dadah.